Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arhenza Dwi Utama, NPM 20211204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Okta Ainita SHMH, yang berjudul tentang struktur hukum tanah nasional. Yang pertama, struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA yang pertama adalah adanya dualisme hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang kedua, adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Yang ketiga, adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek yang menghendaki. Yang keempat, adanya pluralisme dalam subjek hak. 3 penggolongan penduduk Bumi Putra, Timur Asing, dan Eropa Barat. Hukum agraria adat. Lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnya tidak tertulis, melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit, misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftar. Kalau pernah didaftar, hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, khohir atau kitir, jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Hukum agraria barat. Lembaga hukumnya diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 KUHP (BW). Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KUH per BW. Melahirkan tanah hak barat seperti tanah pak, tanah hak eigendom, tanah hak opstal, tanah hak erfpacht, serta tanah hak gebruk. Tanah-tanah barat umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis. Yang kedua, struktur hukum tanah sesudah berlakunya UU PA. Yang pertama, dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UU PA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Yang kedua, kodifikasi hukum agrarian. Diperoleh kesatuan hukum agrarian berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang, dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari sesuatu hak. Asas dalam hukum agraria nasional. Yang pertama, asas nasionalisme. Hak milik hanya untuk warga negara Indonesia. Larangan pemilikan tanah bagi warga negara asing. Yang kedua, asas non-diskriminasi. Prinsip keadilan, semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga, asas fungsi sosial dari tanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Yang keempat, asas dikuasai negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agraria dengan mengeluarkan perundang-undangan. Yang kelima,
Asas pemisahan horizontal memisahkan kejujuan benda-benda yang ada di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Yang ketiga, selanjutnya, sejarah perkembangan politik pertahanan di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum proklamasi kemerdekaan. Masa pemerintahan Gubernur Herman William Dendales, masa pemerintahan Thoman Stamford Raffles, masa pemerintahan Johannes van den Bosch, periode sesudah proklamasi kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.